Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menjaga aman dan imun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi ini. Namun saudara jangan lupa untuk juga selalu menjaga iman. Dengan senantiasa menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan Allah. Berpegang pada firman-Nya agar kita senantiasa dimampukan di dalam menjalani dan melewati hari demi hari di masa-masa sulit pandemi ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Sesungguhnya bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap mampu bertahan di masa yang sukar ini. Melainkan semata-mata itu adalah belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu penuhi hati kami senantiasa dengan kebenaran sabda-Mu yang suci itu, yang boleh menguatkan dan menopang kehidupan setiap kami di dalam menapaki hari demi hari sebagai orang beriman kepadamu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan refleksi Gema hari ini diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang kelima dengan tema murka yang semakin menyala. Saudara-saudara bisa membaca keseluruhan ayat di mana ada 31 ayat dalam pasal 5 ini. Saya akan membacakan ayat pertama dan 2 ayat terakhir dari perikop ini. Yeremia pasal 5 ayat 1 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 30 sampai ayatnya 31. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Amin. Saudara, bagaimana rasanya menasehati orang yang keras kepala? Orang yang tidak mau mendengar perkataan orang lain. Orang yang terus-menerus merasa dirinya selalu benar. Pasti kita akan merasa kadeka, kesal, dongkol, dan kecewa tentunya. Ketika kita membaca perikop ini, kita akan melihat kebebalan dan kekerasan hati umat Allah. Sikap keras kepala dan kekebalan yang diperlihatkan oleh bangsa Israel itu sungguh-sungguh keterlaluan. Pertama, mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak takut akan Dia yang membuat pantai pasir menjadi perbatasan bagi laut, yang memberi hujan pada waktunya. Padahal Dialah Tuhan semesta alam yang menjamin kesuburan dan menjadi sumber kehidupan serta kesejahteraan. Jika laut saja tahu batas kesanggupan dan tidak melampaui yang ditentukan baginya, tetapi umat Tuhan justru bersikap sebaliknya. Di dalam ayat 23 dituliskan, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Yang kedua, mereka tidak sedikit pun memperlihatkan kesadaran bermoral sebagai umat Allah yang telah dipilih dan dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Itu nyata dari tindakan mereka yang terus hidup berkubang dalam dosa dan hawa nafsu kedagingan mereka. Serta kehidupan yang memeras dan menindas akan sesama. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di kalangan rohaniwan pun para pemimpin-pemimpin rohani tidak ada kesadaran religi yang tulus. Para nabi dan imam tidak menyuarakan firman Tuhan. Malah mereka memutarbalikkan kebenaran untuk kesenangan manusia. Saudara, kebobrokan dan kejahatan Israel ini sungguh menimbulkan murka Allah. Ayat 29 menuliskan bahwa hukuman Tuhan yang akan menimpa Israel itu begitu dahsyat dan tidak terelakkan. Di dalam Yeremia pasal 5 ini kita menemukan rentetan ungkapan kemarahan ilahi dan murka Allah yang menyala terhadap bangsa Israel.
yang sepertinya tidak mengenal dan memahami Allah. Sepertinya ungkapan mengenai kasih Tuhan itu tidak ada sama sekali dalam nats ini. Hampir semuanya berisi hati Allah yang murka, yang siap menghukum akan umatnya. Ketika Allah melihat kebebalan dan kekerasan hati umatnya yang hidupnya menyimpang jauh dari kebenaran. Sungguh suatu ironi yang tragis, bukan? Umat yang dipilih dan yang dikasihi oleh Tuhan Allah justru tidak memahami siapa Tuhan Allah yang sesungguhnya. Di dalam ayat yang pertama, Allah memerintahkan Yeremia memeriksa seluruh rakyat Yehuda. Apakah ada orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran? Namun di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ternyata Nabi Yeremia tidak dapat menemukan seorang pun yang hidup dalam kebenaran dan yang melakukan keadilan. Bahkan di antara orang-orang besar yang menjadi pemimpin rohani di kota itu, orang-orang yang mengenal jalan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, mereka tidak ditemukan melakukan apa yang benar. Integritas mereka telah rusak, saudara-saudara. Mereka semua telah terjerumus ke dalam dosa seksual yang begitu menjijikkan dan menghancurkan kehidupan rumah tangga serta masyarakat. Karena itu bangsa Yehuda tidak mungkin akan luput atau lari dari murka dan hukuman Tuhan yang menyala-nyala. Mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Yang dimaksud dengan masalah pertanggungjawaban di sini bukanlah masalah penyembahan berhala atau tata ibadah yang salah, melainkan itu adalah masalah moralitas mereka sebagai umat Allah. Dan inilah isu utama yang diketengahkan oleh Nabi Yeremia di dalam bagian ini. Saudara-saudara, Tuhan itu melihat jauh ke dalam hati manusia. Karena itu setiap manusia tidak dapat lari atau menghindar dari pertanggungjawaban moralitas di hadapan Allah. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, Allah menuntut pertanggungjawaban moral dari setiap kita tanpa terkecuali. Saudara, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kondisi kita sama parah dengan kondisi bangsa Israel saat itu? Bayangkan betapa pedihnya hati Tuhan ketika menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat benar seperti yang diinginkannya. Tuhan menginginkan agar kita segera memperbaiki cara hidup kita. Sadarilah keberdosaan kita. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memperbaiki tingkah laku, pikiran dan kehendak kita yang bertentangan dengan perintahnya. Ingatlah saudara, bahwa murka Allah akan menyala-nyala bila kita tetap terus bertekun di dalam keberdosaan kita. Tapi puji syukur kepada Allah, karena Dia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang juga penuh dengan belas kasihan dan pengampunan bagi semua orang yang mau berbalik kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang paling tahu akan kedalaman hati kami. Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk hidup benar di hadapan-Mu di tengah-tengah zaman yang penuh dengan ketidakbenaran ini. Sambil mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, tetapi sekaligus juga Allah yang adil, yang akan menghakimi manusia seturut dengan perbuatannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.